teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman Fatayat, hari ini saya akan membacakan sedikit dari referensi kitab kuning yang biasa kita pelajari di pondok pesantren. Kali ini saya ambil referensinya dari kitab Riyadhul Badi'ah, dan saya akan membacakan sedikit dari bab haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid wal nifasi, bab yang menerangkan tentang haid dan nifas. Al-haidu huwa damu al-khariju min qubulil mar'ati fi shihabiha bila sababi. Haid itu adalah darah yang keluar dari kubulnya perempuan dengan jalan sehat dan tanpa sebab. Tanpa sebab itu maksudnya adalah tidak karena sakit. Jadi misalnya karena memang aslul hilqahnya perempuan itu setiap bulan memang mengeluarkan darah, itu namanya adalah haid. Wan nifasu huwa damu al-khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Sementara nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan sudah selesai dia melahirkan. Jadi darah yang keluar menyertai bayi itu lahir. Setelah bayinya lahir kemudian ada darah yang keluar. Mungkin ada yang 20 hari, ada yang 40 hari, itu namanya adalah darah nifas. Wa aqallu minal haidhi wa aqallu sinnul haidhi tis'u sinina taqriban. Paling sedikit-sedikitnya usia manusia mengalami haid untuk pertama kali adalah umur 9 tahun. Jadi paling kecil perempuan yang mengalami haid itu adalah umur 9 tahun. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun. Sementara masa haid paling sedikit atau paling rendah itu adalah sehari semalam. Wa aktsaruha 15. Terus masa haid durasi terlama itu adalah 15 hari. Wa ghalibuha sittatun aw sab'atun. Nah, kemudian yang paling umum adalah 6 atau 7 hari. Jadi paling sedikit-sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Terus kemudian paling banyaknya itu adalah 15 hari. Dan yang umum adalah 6 atau 7 hari. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan darah kemudian terpisah-pisah, tidak istimror, begitu tidak langsung. Misalnya hari ini keluar selama 10 jam, kemudian berhenti 2 jam, kemudian keluar lagi misalnya 5 jam. Tapi kok ketika digabung itu ada 24 jam, maka sudah bisa dihukumi haid. Terus kemudian fa inna qasa'ad damu an aqallil muddah aw zada ala aktsariha fa huwa damun fasad. Jika kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari, maka disebut dengan damun fasad atau darah yang rusak, atau biasa kita sebut dengan istihadah. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan darah hanya 3 jam saja atau 5 jam saja, maka itu masih belum bisa kita sebut dengan haid. Kalau lebih dari 15 hari, misalnya 16 hari atau 17 hari, itu juga dihukumi dengan damun fasad atau darah yang rusak, atau biasa kita sebut dengan istihadah. Wa aqallu muddatin nifasi lahdatun. Kemudian masa nifas paling sedikit itu adalah 1 tetes. Jadi boleh perempuan itu boleh jadi nifasnya hanya 1 tetes. Wa ghalibuha arba'una yauman. Tapi yang paling umum itu adalah 40 hari. Jadi rata-rata orang mengalami nifas itu adalah 40 hari. Wa aktsaruha sittuna. Terus yang terlama, batasan terlama itu adalah 60 hari. Wa zada 'alaiha fadamun fasadun aidon. Kemudian kalau tambah dari itu, artinya lebih dari 60 hari, maka disebut dengan damun fasad atau darah istihadah. Jadi penelitian darah tentang darah itu sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada para perempuan-perempuan Arab, sehingga beliau bisa mengambil kesimpulan seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa minimal
nifas itu adalah hanya 1 tetes, kemudian maksimal nifas itu adalah 60 hari, tapi golibnya atau umumnya orang mengalami nifas itu adalah 40 hari. Terus kemudian wa yahrumu bil haidhi wan nifasi al mubasyaratu fi ma baina surrah war rubbah min ghairi hail. Diharamkan bagi orang yang sedang mengalami haid dan sedang mengalami nifas, yaitu bertemunya anggota tubuh antara lutut dan pusar dengan tanpa hail. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita untuk istimta atau robo asmani enak-enakan dengan anggota tubuh antarane surroh dan rubbah, antara pusar dan lutut. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mururu fil masjid in khafat dan jisuh, lewat di dalam masjid kalau kita takut membekaskan najis kepada masjid, maka tidak diperbolehkan. Wasomu, dan kemudian puasa. Wa muharramatul jinabati as-sabiqah, dan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang jinabat yang sudah dibahas di penjelasan-penjelasan di bab yang berdahulu. Terus wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa qada'us shaum al-fa'id fil haidhi wan nifas. Wajib bagi orang yang haid dan nifas untuk mengqadha puasa yang tidak dilakukan atau yang terlewat ketika haid dan nifas. Jadi ketika haid dan nifas kan kita tidak boleh puasa, maka puasa yang dilewatkan itu harus diganti di lain hari. Duna qada'is sholati al-fa'idati fihima. Tapi kalau sholat yang tidak dikerjakan ketika kita haid dan nifas tidak wajib untuk diganti. Demikian pemaparan yang kami sampaikan, walaupun ini sedikit, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.